Akhirnya, Yamaha bangkit. Apakah kata-kata itu terasa dilebih-lebihkan saja atau memang beneran sudah bangkit? Kalau dilihat dari hasil tes di Barcelona sih iya, tapi ya ayolah, ini cuma tes saja, bukan balapan yang sesungguhnya. Yamaha di tahun 2025 ini memang satu tingkat lebih baik ketimbang Honda yang masih begitu-begitu saja. Ingat loh ya, masih satu tingkat ya, tidak lebih dari itu. Tapi proyek Yamaha nampaknya jauh lebih berkembang dan juga jauh lebih menjanjikan ketimbang Honda yang masih stagnan di situ-situ saja. Yamaha kini tengah mengunduh hasil positif sausai merekrut Massimo Bartolini dari Ducati. Bartolini salah satu ahli di bidang aerodinamika dan menjadi orang dibalik masifnya perubahan aerodinamika pada motor Yamaha YZR M1 pada musim 2025. Yamaha MotoGP memang terlihat cukup maju dalam hal penelitian dan pengembangan aerodinamika mulai tahun 2023 hingga 2024. Walaupun belum maksimal, tapi setidaknya itu langkah awal yang bagus. Hal ini kembali diperlihatkan pada tes di Barcelona. Bagi kedua pembalap Yamaha, khususnya Fabio Quartararo, kini meyakini bahwa Yamaha telah melakukan persiapan yang sedikit lebih matang untuk menghadapi persaingan sengit di MotoGP 2025. Pengembangan yang dilakukan oleh Yamaha, terutama pada sasis dan mesin baru, nampaknya membawa angin segar. Dan juga Yamaha disinyalir akan mengubah konfigurasi mesin inline-4 ke V4 pada musim 2025. Jika memang benar, mesin itu akan siap dipakai pada Sepang tes di bulan Februari mendatang. Pada awal tes perdana di Barcelona, Yamaha memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Quartararo melihat progres yang signifikan, jadi itu pertanda yang sangat positif. Quartararo menguji banyak hal yang hasilnya cukup positif. Dan arah yang diambil oleh Yamaha kini sudah tepat. Sasis dan mesin yang diperbaharui adalah langkah besar yang Yamaha lakukan untuk musim 2025 dengan menguji berbagai macam komponen baru seperti aerodinamika, sasis, dan swing arm. Quartararo berhasil mencetak waktu tercepatnya yakni 1 menit 39,199 detik dari total 75 lap. Quartararo benar-benar menikmatinya tanpa benar-benar memacu time attack. Motor Yamaha YZR M1 dapat berakselerasi dan mencatatkan waktu putaran yang cukup baik. Sedangkan untuk Alex Rins lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari setelan dasar yang ideal dengan motor Yamaha YZR M1 2025. Meskipun demikian, Rins juga sempat mencoba sasis dan mesin terbaru untuk musim depan dan ia berhasil mencatatkan waktu terbaiknya yakni 1 menit 39,568 detik dari total 60 lap. Yamaha menghadirkan beberapa pembaharuan pada sasis dan mesin. Rins merasa sangat puas dengan sasis baru motor Yamaha YZR M1. Dan data yang diperoleh dari sesi tes ini akan menjadi sangat berharga bagi Yamaha dalam upaya mengembangkan motor Yamaha YZR M1 2025. Hasil pengembangannya akan terlihat dalam uji coba di Sepang, Malaysia pada Februari mendatang. Sekarang Yamaha sudah memiliki banyak data, jadi sekarang tinggal bagaimana Yamaha bisa menyatukan semuanya dalam satu paket yang lengkap. Dan pembalap Yamaha lainnya, Miguel Oliveira, mengaku bahwa ia merasa sangat nyaman dengan motor Yamaha YZR M1 2025, di mana motor M1 benar-benar terasa sangat nyaman. Namun, Oliveira menyoroti motor Yamaha YZR M1 ini di bagian pengereman mereka. Terlepas dari masalah lainnya seperti tenaga yang loyo hingga daya cengkraman roda belakang yang masih minim menjadi momok bagi sebagian pembalap Yamaha. Oliveira juga mengungkapkan bahwa ia tidak cuma mencari kenyamanan atau motor yang ramah saja, melainkan motor yang cepat. Ya, mohon maaf saja, jika Oliveira mencari kecepatan motor dengan mesin inline-4 Yamaha itu kemungkinan besar akan sangat mustahil terjadi. Jika mesin inline-4 milik Suzuki masih oke, meskipun di lintasan lurus kalah juga. Sedangkan untuk Jack Miller, admin tidak menemukan informasi apapun dari pihak ofisial Yamaha maupun pihak dari Prima Pramac Racing sendiri. Jadi, admin tidak tahu bagaimana kesan pertama dari Miller terhadap motor Yamaha YZR M1 2025.
di mana motor M1 menjadi motor impian bagi Miller dari dulu. Perubahan yang paling mencolok dan makroskopis dari aerodinamika untuk 2025 adalah winglet utama yang didesain ulang di bagian depan motor yang baru. Ini adalah 3 pasang elemen bilah sayap atau 3 tir dengan pusat tekanan downforce yang lebih diperkuat. Jika dilihat dari sudut kemiringan sayap, tujuannya jelas adalah untuk meningkatkan downforce pada motor Yamaha Wazitar M1. Bagian cantilever dari elemen utama sudah berada pada nilai dimensi maksimum yang sudah ditetapkan oleh peraturan di MotoGP. Jadi, hanya sudut kemiringan winglet dan bracket penguatnya saja yang berubah, serta sekarang ditingkatkan menjadi bentuk sayap camar yang jelas-jelas lebih besar downforce-nya. Yamaha M1 di tes Barcelona menampilkan winglet depan 3 elemen yang lebih menonjol ke depan dibandingkan spesifikasi motor tahun 2024. Menariknya, intake udara mesin yang sebelumnya tertumpu pada spoiler kedua kini dilengkapi 2 penyangga karbon yang memanjang ke elemen sayap pertama yang juga berfungsi sebagai pembawa aliran udara ke dalam lubang intake udara. Dengan berbekal motor M1 yang diperbarui ini, Yamaha menempatkan pembalap pabrikan mereka yakni Fabio Quartararo di posisi kedua pada tes di Barcelona.